Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PKN tema 2 subtema 2 dengan materi menghemat sumber energi. Masih ingat kemarin kita belajar sumber energi apa saja? Dan apa kalian sudah tahu apa itu hemat energi? Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Ya, kita harus menghemat energi, tidak boleh memboros energi. Selanjutnya, catatan penting mengenai hemat sumber energi. Ya, mengapa kita harus menghemat energi? Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian kita yang tidak terbatas. Ya, perlu kita perhatikan dalam penggunaan energi. Untuk yang kedua, jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka kita juga mengeluarkan biaya kita lebih sedikit. Artinya, kita juga akan menghemat biaya yang kita keluarkan. Dan juga dapat menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan tidak banyak. Untuk yang ketiga, hemat energi merupakan kewajiban kita semua. Setelah kita melakukan kewajiban kita dalam menghemat energi, maka kita juga mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut. Tapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ya. Misal contohnya, kalau kalian di soal terdapat menghemat energi listrik melalui mematikan televisi. Itu berarti adalah kewajiban kalian, ya. Kalau ada kata-kata menghemat itu berarti kewajiban. Tapi kalau ada kata-kata menggunakan atau memanfaatkan, contoh, memanfaatkan televisi untuk ditonton, memanfaatkan kipas untuk mendinginkan ruangan. Itu adalah contoh dari hak, bukan kewajiban ya. Itu adalah contoh dari hak. Kalau ada kata-kata menggunakan atau memanfaatkan, itu hak kita, bukan kewajiban. Kalau kewajiban kita adalah menghemat energi. Yang keempat, informasinya adalah bahwa sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Ya, tidak semua sumber energi jumlahnya berlimpah, tapi ada juga yang terbatas. Ya, maka dari itu kita harus menghemat sumber energi. Setelah ini saya contohkan cara menghemat sumber energi. Yang pertama yaitu cara menghemat energi listrik. Dengan cara yang pertama mematikan lampu di siang hari. Kenapa perlu mematikan lampu di siang hari? Karena masih ada sinar atau cahaya dari matahari. Ya. Matahari sebagai sumber energi terbesar di muka bumi ini mampu menerangi seluruh isi bumi di pagi hingga sore hari, ya kan? Nah, maka dari itu kalian harus mematikan lampu di siang hari. Itu adalah cara kita menghemat energi listrik yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah tidak menggunakan alat elektronik secara bersamaan. Contohnya, kalian lagi asik HP-an, kalian asik main game atau WA-an atau lainnya, tapi kalian juga menyalakan televisi. Nah, itu adalah contoh yang tidak hemat energi. Kenapa? Nah, kalian melihat HP juga melihat TV, itu adalah dua elektronik yang menyala secara bersamaan. Lebih baik salah satu dimatikan. Paham? Contoh yang kedua, cara yang ketiga adalah
Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Misal, mematikan TV jika tidak ditonton, ya kan? Atau mematikan kipas angin jika tidak digunakan, ya. Nah, mematikan kipas angin seringkali saya menemui kalau di kelas, waktunya piket kelas terakhir biasanya kan bertugas mematikan kipas. Tapi anak-anak sering lupa dalam mematikan kipas hingga besoknya masih menyala. Nah, itu berarti kalian belum bisa menghemat energi listrik. Nah, contoh yang keempat yaitu menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Contohnya dari berbagai macam jenis lampu. Nah, paling hemat adalah lampu LED. Ya. Kalian harus bisa memilih alat elektronik yang hemat energi. Selanjutnya adalah cara menghemat energi air. Yang pertama, jangan lupa mematikan keran air jika sudah penuh. Jangan sampai terjadi seperti gambar ini, ya. Airnya sampai tumpah, ya kan? Sampai keluar dari bak mandinya. Nah, itu adalah contoh pertama dari menghemat energi air. Kalau bisa, kalau kalian sudah selesai keluar dari kamar mandi, kalian wajib mematikan keran air. Supaya apa? Supaya tidak kelupaan, ya kan? Contoh yang kedua, gunakan air dengan secukupnya. Bisa digunakan untuk mencuci baju, mengepel, minum, mencuci sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Ya, tapi menggunakan air secukupnya. Misalkan, kalian membersihkan sepeda motor, lebih baik menggunakan air di bak, lalu kalian siram. Tidak menggunakan yang biasanya semprotan air itu. Karena apa? Memerlukan air yang banyak. Contoh yang ketiga adalah menggunakan air bekas cucian sayuran atau cucian beras untuk menyiram tanaman. Nih, ada contohnya gambar. Ya, menggunakan air bekas cucian beras digunakan untuk menyiram tanaman. Itu cara menghemat energi. Yang keempat adalah mandi tidak menggunakan shower. Kenapa? Karena kalau menggunakan shower, air yang dikeluarkan terlalu banyak daripada yang menggunakan apa biasanya kalian kalau mandi menggunakan bahasanya adalah cedok, ya kan? Nah, selanjutnya cara menghemat bahan bakar minyak dengan cara jalan kaki jika jaraknya dekat. Ya, kita berjalan kaki jika jaraknya dekat. Contohnya, misalkan Pak Rian ke sekolahan kalau bisa tidak menggunakan sepeda motor. Karena apa? Terhitung jalannya atau jaraknya masih dekat. Bisa menggunakan sepeda ontel atau jalan kaki. Tapi kalau beda lagi, kalau tergesa-gesa boleh sesekali menggunakan sepeda motor. Atau apalagi kalau pulang sekolahnya ada acara keluar kemana, itu diusahakan menggunakan sepeda motor. Ya. Yang kedua, naik kendaraan umum. Nah, kendaraan umum misalkan LEN, ya kan? Ataupun ada sekolah yang menyediakan antar jemput. Ya. Itu lebih hemat energi daripada menggunakan kendaraan pribadi. Ya kan? Kalau kendaraan umum bisa menumpangi banyak orang, tapi kalau kendaraan pribadi hanya beberapa orang. Ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut energi alternatif di tema 2 subtema 3, ya. Minggu depan akan diceritakan atau dipelajari, ya. Dipelajari lebih lanjut mengenai energi alternatif. Contoh yang pernah saya ajarkan di kelas 3 adalah menggunakan biogas, ya kan?
Bisa digunakan untuk kompor, lampu, dan lain-lain sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, alhamdulillah materi sudah selesai. Kita lanjut dengan tugas. Tugas kalian yaitu mencatat materi menghemat sumber energi dan dikumpulkan di GCR. Tadi yang sudah dijelaskan, kalian catat. Dan tugas yang kedua adalah kerjakan jenius halaman 57 sampai 67. Bersifat tidak dikumpulkan, hanya untuk evaluasi pembelajaran. Mengingat hari Selasa kalian ada penilaian harian tema 2 subtema 2. Ya, meskipun tidak dikumpulkan, minta tolong kejujuran kalian untuk mengerjakan sebagai evaluasi pembelajaran kalian, supaya besok penilaian harian kalian bisa mengerjakan dengan baik, ya. Tetap semangat anak-anak, meskipun mengerjakannya sampai malam tetap dikerjakan, ya. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.